Halo Bapak Ibu, bagaimana kabarnya kembali? Jumpa lagi dengan saya Partika Dimas Pangestu. Saya adalah seorang psikolog klinis. Nah, jika yang lalu mungkin Anda belajar atau mendengarkan video ini terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang anak untuk usia 4 bulan, sekarang Anda masuk ke sesi di mana Anda harus mengetahui bahwa ada deteksi dini tumbuh kembang anak untuk usia yang 8 bulan. Aspek tugas perkembangan yang dilihat pada usia 8 bulan ini tetap sama ya Bapak Ibu. Seperti biasa, saya selalu menggunakan kartu atau poster deteksi dini tumbuh kembang balita yang dibuat atau diterbitkan oleh Yayasan Surya Kanti, Pusat Pengembangan Potensi Anak, ya, untuk edisi kedua di tahun 2002. Ini selalu melihat dari 5 aspek tugas perkembangan anak yang paling mendasar. Nah, selanjutnya kita akan lihat kira-kira apa saja sih tugas perkembangan atau aspek-aspek yang harus diperhatikan pada saat anak usia 8 bulan. Kita akan lihat dulu untuk gerakan kasar. Gerakan kasar di aspek perkembangan ini diharapkan anak mampu untuk duduk sendiri dan mengambil posisi ongkong-ongkong sambil bertahan sebentar. Kemudian yang kedua, gerakan halus, anak mampu menggenggam balok mainan dengan seluruh permukaan tangan. Nah, anak mampu menggenggam balok mainan ini, terkadang anak juga harus diberikan stimulasi berupa balok-balok yang bisa disusun ke atas dengan ukuran yang lebih besar dari bentuk mulut ya Bapak Ibu, karena kalau mainan terlalu kecil nanti takutnya tertelan. Jadi balok mainan yang sebesar genggaman tangan itu mereka bisa menggenggam begitu ya. Kemudian yang ketiga, pengamatan. Anak mampu memperhatikan, mencari dan mengikuti arah mainan yang jatuh. Misalnya dia menggelindingkan bola atau melemparkan bola, itu sangat penting bagi mereka. Sehingga mereka bisa terstimulasi untuk memperhatikan, mencari dan mungkin akan mengikuti arah mainan yang jatuh. Seperti contohnya bola tadi. Sehingga anak bisa dengan baik untuk mensempurnakan stimulasi aspek perkembangan dari pengamatan. Yang keempat adalah bicara. Anak mampu mengeluarkan suara yang seolah-olah akan memanggil orang tuanya. Ma, atau pa, da, ta. Tentunya kemampuan ini pada beberapa anak itu juga membutuhkan bantuan stimulasi. Artinya dalam respon di sini adalah anak itu berhasil untuk memberikan respon, misalnya tertawa atau mencari orang yang mengajaknya bermain ciluk bak. Untuk garis biru yang tertampil di layar Anda itu adalah proses di mana anak sudah optimal ya dalam proses perkembangannya. Sedangkan pada garis merah itu terlihat adanya keterlambatan di satu tingkatan atau satu aspek, yaitu motorik kasar. Bagaimana jika ini terjadi? Jika ini terjadi, Anda cukup untuk melakukan stimulasi di rumah dengan cara terkadang orang tua juga membutuhkan alat-alat bantu dalam merangkak begitu ya, dan itu banyak sekali dijual di online store atau misalnya di perlengkapan bayi untuk menstimulasi anak dalam merangkak begitu. Sehingga kalau misalnya baru satu aspek yang tertinggal, ini masih bisa dilakukan di rumah. Bagaimana dengan apabila ada 2 aspek yang tertinggal? Nah, ini tentunya akan perlu mendapatkan perhatian yang lebih khusus ya dibandingkan dari satu tingkat tadi. Anda bisa mengunjungi puskesmas terdekat untuk menghubungi tenaga kesehatan, melakukan konsultasi apakah ini menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan gitu ya. Dan apabila Anda menemukan ada 3 aspek seperti yang ada di dalam gambar yang lumayan tertinggal, Anda perlu nih untuk berkonsultasi ke dokter tumbuh kembang atau ke psikolog anak. Pertanyaan lain mungkin ada beberapa kejadian di mana anak juga melewati masa fase-fase tertentu dan melompat, istilahnya melompat di fase selanjutnya. Sebenarnya ini tidak akan menjadi masalah asalkan
di usia yang sebelumnya itu sudah terpenuhi. Diusahakan itu harus tetap terlewati ya ayah bunda, karena ini sangat penting untuk tahap perkembangan, khususnya dalam program dia belajar nanti untuk di sekolah. Karena ini terkait dengan kemampuan anak juga di dalam proses belajar. Kurang lebih seperti itu terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng yang ada di kanan bawah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai, jangan lupa tonton terus Ngobrol Santai bareng Psikolog Muda. Di sini saya akan selalu membagikan kepada Anda beberapa video-video terkait dengan tumbuh kembang pada anak. Jangan lupa subscribe, like, dan sharing agar video ini tetap bertahan dan terus berkembang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya Psikolog Dimas, saya siap memberikan edukasi buat Anda semua. Terima kasih.